Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, sahabat Dahil Agri Official. Kali ini berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan membahas tentang yang biasa digunakan oleh banyak petani organik dan petani semi organik, juga yang masih belajar dalam organik, yaitu tentang kompos ya. Kenapa saya bahas kompos ya? Karena kompos adalah salah satu elemen terpenting ya dalam tanaman atau dalam dunia pertanian. Masih banyak di antara kita yang salah paham ya, dan banyak yang belum memahami secara lebih dalam ya mengenai kompos ini. Karena ketika organik sudah melekat di otak kita, di pikiran kita dengan organik yang benar, maka sampai kapanpun ilmu itu akan tetap ada ya sahabat. Kompos ini ya, faktanya seluruh dunia mengalami kesalahpahaman ya sahabat. Mengalami salah paham bagaimana ya? Jadi banyak yang dari kita menganggap kompos ini adalah pupuk ya, yang sebenarnya kompos ini bukanlah pupuk. Sebenarnya pengertian lebih dalamnya ya begini ya sahabat ya, kita belajar ya, kita semua sama-sama belajar. Kompos sebenarnya bukanlah yang menutrisi, dan ketika kita memberikan kompos ke tanaman, kita bukan memberikan pupuk ke tanaman, bukan sedang memberikan unsur hara pada tanaman. Tapi apa? Nah, kompos ini sebenarnya adalah bahan organik ya, yang membuat tanah tetap hidup. Jadi yang membuat tanaman tetap hidup teh adalah tanah gitu. Ketika tanahnya hidup, maka tanaman pun akan hidup. Jadi kita memberikan kompos itu untuk menghidupkan tanah. Nah, ketika kita mendapati bahan organik, disinilah kemudian mikroorganisme bekerja, organisme tanah bekerja. Itu adalah satu paket sahabat. Kemudian mereka bekerja sama menguraikan tanah, sehingga bahan organik yang terurai ini menghasilkan unsur hara yang kemudian diserap oleh akar, dengan membutuhkan lagi ya dari bakteri-bakteri yang bisa membuat akar ini mendapatkan asupan nutrisi. Nah, seperti itu ya sahabat. Sebenarnya yang perlu kita hidupkan itu tanahnya sahabat, bukan si tanamannya. Ketika tanahnya sudah dihidupkan, maka semua kehidupan akan menyokong dari tanaman itu sendiri. Coba kita lihat langsung ya sahabat, di hutan-hutan belantara atau hutan-hutan yang tidak jarang dimasuki orang, kita akan melihat tentang buah-buahan dan pohon-pohonan yang sangat besar ya. Jadi kelihatannya subur ya sahabat. Di hutan itu kan terjadi secara apa? Secara alami. Seandainya ya kita bertanya pada tanah ya, ini seandainya juga kalau tanah juga bisa menjawab ya, pasti akan menjawab seperti ini. Jadi sebenarnya alam ini semuanya sudah menyediakan ya, baik itu pengendalian hama, nutrisi, dan unsur hara lainnya. Jadi alam itu sudah menyediakan, jangan pernah diragukan. Akan tetapi di sini bagaimana kita merubah mindset kita, bagaimana kita merubah pola pikir kita, melihat dunia pertanian itu secara lebih luas banget sahabat, lebih dalam lagi ya, melihat dunia pertanian itu. Jadi di alam itu terjadi dekomposisi alami dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kemudian yang kedua, apakah kompos yang kita buat itu sudah siap pakai atau belum? Nah, karena kita sering ya bikin kompos dari daun-daunan kering atau dari daun-daunan di sekitar rumahan kita gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kematangan kompos yang kita buat ini? Begini ya sahabat, dari yang saya pelajari dari berbagai penelitian dan jurnal resmi yang membahas cara penggunaan dan kematangan kompos. Nah, sebenarnya dalam proses dekomposisi yang ada di hutan, yang kita lihat ya, setiap dari bagian layer sahabat
atau humus, sebenarnya ini ada proses dekomposisi yang sudah jadi. Jadi ketika daun jatuh terus tertimpa daun lagi, maka yang bawah akan mulai proses dekomposisi dan yang atas akan tertimbun lagi. Yang bawah sudah jadi, yang atas belum jadi gitu. Jadi itu proses dekomposisi yang sudah jadi. Yang bawahnya sudah jadi, yang atasnya belum jadi. Itu terjadi secara alami. Dibandingkan dengan dekomposisi yang kita buat itu jauh sangat berbeda. Dekomposisi yang kita buat jauh sangat berbeda. Nah, dekomposisi yang kita buat ini lebih cepat ya. Kan kalau secara alami itu kan lama ya. Sehingga ketika kita ketika kita percepat proses dekomposisi ini, tentu saja ya panasnya juga akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proses dekomposisi alamiah ya sahabat. Karena dekomposisi ini, ketika proses dekomposisi akan menghasilkan panas yang sangat luar biasa. Nah, ketika dipercepat maka panas itu akan jauh lebih panas dari yang biasanya. Jadi kita menggunakan kompos ini sudah matang, sudah jadi, atau sudah apa gitu. Jadi kita menggunakan kompos yang belum sepenuhnya matang ya, yang belum sepenuhnya jadi yang biasa kita gunakan, tetapi kita menggunakan kompos yang suhunya sudah dingin sahabat ya. Nah, ini sama halnya dengan kohe atau pupuk kandang, banyak lagi lah pokoknya bahan-bahan organik. Jadi kita harus memfermentasi terlebih dahulu agar suhu dekomposisi yang menimbulkan panas yang luar biasa ini dingin dulu. Jadi dekomposisinya belum jadi, tapi suhunya sudah dingin, jadi sudah tidak panas. Jadi tidak menimbulkan tanaman muriang, kalau bahasa Sundanya tidak muriang atau panas tiris dan menimbulkan tanaman mati ya. Bisa dipahami sahabat. Jadi seperti itu ya prosesnya. Jadi proses kompos itu yang pertama tadi bukan pupuk ya, bukan pupuk, melainkan adalah makanan atau makanan untuk organisme dan mikroorganisme tanah dan menghidupkan tanah. Ketika tanah hidup maka tanaman pun akan hidup. Yang kedua, cara penggunaan kompos ini kita menggunakan ketika suhu kompos itu sudah dingin. Jadi meskipun belum jadi, seiring berjalannya waktu kompos itu akan jadi ya. Sekian sahabat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing, kita sharing bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.